Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati semua? Insya Allah Anda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya Iriana Mardanus bisa kembali menjumpai Anda di program Religi Kompas TV, yaitu Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, tentunya bersama saya ada Kang Rashid di sini. Kang Rashid, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Yanda. Selamat pagi, bertemu kembali kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Rashid, hari ini sebenarnya agak unik temanya karena memang tema hari ini kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman hati. Karena ternyata banyak sekali pertanyaan yang... Mudah-mudahan jadi silaturahim kita dengan Betul teman sekali. hati. Gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang tertampung, tapi mungkin belum bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kita sampaikan ke Kang Rashid juga, teman hati, dan bisa dijawab langsung oleh Kang Rashid. Insya Allah. Kita juga mau mengingatkan, kami juga mengingatkan untuk teman hati ini bisa mengirimkan ya pertanyaan Anda melalui sosial media kami, yaitu lewat Twitter atau Instagram di @dikalamhati. Oke, kita langsung akan menjawab pertanyaan pertama yang sudah kami himpun sebelumnya. Ini dia. Assalamualaikum, Kang Rashid, saya mau bertanya apakah yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Nah, silakan Kang Rashid mungkin penjelasannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati dan mati Allah. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan ya. Secara ringkas, ihsan itu adalah ruh. Sedangkan iman Islam adalah jasad. Jadi ihsan itu berbicara tentang rasa, berbicara tentang hakikat, adalah inti. Kemudian guru kami menyampaikan, Sayyid Muhammad Ala Mustafa Naimah menyampaikan di dalam satu kitabnya bahwa ihsan itu anta'mala syariah biqalbin hadir ma'allah. Dia melakukan perintah Allah dengan hadirnya hati dalam prakteknya. Salat Allahu Akbar, tangan gerak tapi hati hadir. Kemudian puasa hati hadir. Jadi anta'mala syariah biqulubin hadir ma'allah. Ketika melakukan ibadah tapi hati juga hadir. Itu namanya ihsan. Sampai Nabi mengatakan, jika dia melakukan ibadah antara jasad dan hatinya, itu Allah akan membukakan pintu cakrawala ilmu kepadanya. Masya Allah. Maka upayakanlah melakukan ibadah dengan hati. Karena ruhani itu, komando itu ada pada hatinya. Sebab Allah memerintahkan kepada kita, engkau menghadap kepadaku dengan hatimu dan jasadmu. Maka ihsan itu adalah intinya. Ketika apakah engkau sudah merasakan tentramnya sholat? Itu dirasakan oleh hatimu. Apakah sudah engkau merasakan tentramnya berumah tangga? Hatimu yang merasakan. Itu adalah wilayah ihsan. Dan itu adalah tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi kan? Ya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Berarti dalam kata lain ini ada kolaborasi antara Islam dan iman, kemudian baru ada ihsan, atau itu tingkatan begitu kan? Itu tingkatan hasil kolaborasi tadi. Oke. Maka orang mukmin wajib melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin, sholat, zakat, puasa, itu adalah transportasi, itu adalah media untuk meraih keihsanan itu. Maka tadi 3 lapis itu learning to know, kemudian setelah to know, learning to do. Kalau sudah learning to do, baru ketiga learning to be. Sudah jadi darah daging. Nah, learning to be itu namanya ihsan. Itu dia ya, semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari teman hati tadi ya, terkait dengan ihsan ini. Nah, Kang, kalau ihsan ini sendiri bagi umat muslim, ini niscayanya bila mana mereka kemudian mengamalkan keislamannya, begitu, itu pasti akan didapatkan nggak suatu hari? Atau seperti apa sih keisanan ini? Sesuatu yang bisa didapatkan begitu atau seperti apa? Ihsan itu adalah stages. Dia harus diperjuangkan. Harus penuh dengan mujahadah. Mungkin di level SD, sholatnya hanya lahir saja. Semakin tambah ilmu, tambah pengalaman, panjangnya usia, dia akan merasakan nikmatnya sholat. Allah. Ada istilah nikmat ya, ketika saya di hadapan Ka'bah, saya hanyut dalam nikmatnya berdoa. Nah, itu ihsan dah. Ketika kita merasakan ketika sujud dalam tahajud, sampai berteteskan air mata, sajadah itu basah, nikmat menghadap kepada Allah, ihsan dah. Tetapi meraih atmosfer seperti itu tidak ujug-ujug. Itu ada fase. Kadang biasanya Allah memberikan gifts hal itu. Pertama terjadi musibah dulu, dia musibah jatuh. Orang yang musibah, kalau sujud tuh enak tuh. Ya Allah, dalam banget. Dalam, iya betul. Nah, berarti musibah itu adalah perantara untuk meraih ihsan orang ini. Kadang ada melalui nikmat.
Ya Allah, hatur nuhun saya bisa makan dengan daging. Saya bisa makan menggunakan ikan tongkol. Nuhun Gusti. Karena selama ini kita pakai garam saja. Nah, kadang pintu-pintu ini itu pintu untuk meraih keisanan. Dengan bersyukur, Dapat keisanan. keisanan itu akan lebih mudah terasa nggak kan? Tergantung level makomnya. Oke. Pintu-pintu untuk meraih keisanan itu adalah amalan kewajiban. Nah, biasanya itu di-highlight, di-boosterkan oleh entah adanya musibah, entah adanya ada nikmat, entah adanya maksiat, entah itu adanya ketaatan. Orang-orang yang maksiat punten, ketika sholat itu gak nyaman. Pas ketika maksiat, ada rasa gelisah. Ya Allah, sudah 1 bulan kami belum sholat. Dia sedih. Kemudian merapat ketika dengar azan, nikmat ya, rindu dengan azan. Itu. Nah, ihsan ini harus dirawat. Seperti orang puasa Ramadan ini, dia merasakan ihsan itu. Ketika beberapa waktu lalu kita berpuasa juga ketika akhirnya tiba gitu ya, waktu berbuka puasa itu kan sangat bersyukur sekali begitu kan, akhirnya bisa. Kang Yanda, kuncinya kalau untuk meraih ihsan itu adalah laksanakan kewajiban dengan hatimu, dapat ihsan. Oke, itu dia teman hati. Semoga juga bisa menjawab, luar biasa tadi ya. Singkat, padat, dan jelas, laksanakan kewajiban dengan hati.